Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Pada suatu hari di sebuah alam yang disebut sebagai dunia, di sana hiduplah seseorang makhluk yang disebut sebagai Bunyip. Dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa Bunyip adalah makhluk dari mitologi aborigin di Australia Tenggara yang konon mengintai di 1. Rawa-rawa 2. Bilabong 3. Anak sungai 4. Dasar sungai 5. Lubang air. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa asal-usul kata Bunyip dapat ditelusuri ke bahasa Wemba-Wemba atau Wergaya dari penduduk aborigin Victoria. Di Australia Tenggara, kata Bunyip biasanya diterjemahkan oleh penduduk aborigin Australia saat ini sebagai setan atau roh jahat. Terjemahan kontemporer ini mungkin tidak secara akurat menggambarkan peran Bunyip dalam mitologi aborigin prakontak, atau kemungkinan asal-usulnya sebelum catatan tertulis dibuat. Beberapa sumber modern menyinggung hubungan linguistik antara Bunyip dan Bunjil, seorang manusia hebat mistis yang menciptakan gunung, sungai, manusia dan semua hewan. Kata Bunyip pertama kali muncul di Sydney Gazette pada tahun 1812. Kata ini digunakan oleh James Ives untuk menggambarkan hewan hitam besar seperti anjing laut, dengan suara mengerikan yang menciptakan teror di antara orang-orang kulit hitam. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa Bunyip merupakan bagian dari kepercayaan dan cerita tradisional aborigin di seluruh Australia. Sementara namanya bervariasi menurut tata nama suku. Dalam bukunya tahun 2001 penulis Robert Holden mengidentifikasi setidaknya 9 variasi regional dari makhluk yang dikenal sebagai Bunyip di seluruh aborigin Australia. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa dia telah dideskripsikan sebagai 1. Amfibi hampir seluruhnya akuatik sebab tidak ada laporan makhluk itu terlihat di darat. 2. Menghuni danau atau sungai atau rawa, atau laguna atau bilabong, atau anak sungai atau lubang air. Kadang-kadang lubang air tertentu di dasar sungai. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa Bunyip yang mungkin dilihat oleh para saksi, menurut deskripsi mereka, paling sering masuk dalam salah satu dari dua kategori. 1. 60% penampakan menyerupai anjing laut atau anjing perenang. Pukul 2 20% penampakan adalah makhluk berleher panjang dengan kepala kecil. Adapun deskripsi yang tersisa ambigu di luar kategorisasi. Adapun varietas anjing laut anjing paling sering digambarkan memiliki panjang antara 4 dan 6 kaki. Dengan mantel hitam atau coklat yang lebat. Menurut laporan Bunyip ini memiliki 1. Kepala bulat menyerupai bulldog. 2. Telinga menonjol. 3. Tidak berekor. 4. Kumis seperti anjing laut atau berang-berang. 5. Berleher panjang diduga antara 5 dan 15 kaki. 6. Dikatakan memiliki bulu hitam atau coklat. 7. Telinga besar. 8. Gading kecil. 9. Kepala seperti kuda atau emu. 10. Leher memanjang. 11. Bersurai sekitar 3 kaki panjangnya dan dengan banyak lipatan kulit. 12. Ekor seperti kuda. Lalu kemudian Bunyip telah digambarkan oleh penduduk asli sebagai 1. Amfibi. 2. Nokturnal. 3. Penyendiri. 4. Menghuni danau atau sungai dan rawa. Adapun Bunyip menurut mitologi aborigin, dapat berenang cepat dengan sirip atau kaki depannya, memiliki suara yang keras dan mengaum dan memakan udang karang, meskipun beberapa legenda menggambarkan mereka sebagai predator haus darah manusia, terutama wanita dan anak-anak. Akibatnya suku aborigin sengaja menghindari perairan yang tidak dikenal,
karena takut ada bunyip yang mengintai di kedalaman. Adapun telur bunyip diduga diletakkan di sarang platypus. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa bunyip muncul dalam mimpi Ngarinjeri sebagai roh air yang disebut Mulyawong, yang akan menangkap siapa saja yang mengambil lebih dari jatah ikan yang seharusnya dari perairan atau mengambil anak-anak jika mereka terlalu dekat dengan air. Cerita-cerita tersebut mengajarkan cara-cara praktis untuk memastikan kelangsungan hidup jangka panjang bagi suku Ngarinjeri, yang merupakan perwujudan kepedulian terhadap negara dan rakyatnya. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa telah ada berbagai upaya untuk memahami dan menjelaskan asal-usul bunyip sebagai entitas fisik. Lalu kemudian kemungkinan besar asal-usul sebenarnya dari mitos bunyip terletak pada fakta bahwa dari waktu ke waktu anjing laut telah menempuh perjalanan ke Sungai Murai dan Darling. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa bunyip mungkin merupakan memori rakyat akan marsupial Australia yang telah punah seperti 1. Diprotodon, 2. Zygomaturus, 3. Nototherium, 4. Palorchestes. Lalu kemudian pada awal tahun 1990-an, paleontolog Pat Vickers Rich dan geolog Neil Archbold juga dengan hati-hati menyarankan bahwa legenda aborigin mungkin berasal dari kenalan dengan tulang prasejarah atau bahkan hewan prasejarah yang masih hidup itu sendiri. Lalu ketika dihadapkan dengan sisa-sisa beberapa marsupial Australia yang sekarang telah punah, aborigin sering mengidentifikasi mereka sebagai bunyip. Mereka juga mencatat bahwa legenda tentang Mihirung Paringmal dari aborigin Victoria Barat mungkin menyinggung burung raksasa yang telah punah. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa makhluk itu 1. Bertelur biru pucat dengan ukuran yang sangat besar, 2. Memiliki cakar yang mematikan, 3. Kaki belakang yang kuat, 4. Dada berwarna cerah, 5. Kepala seperti emu, 6. Karakteristik yang dimiliki oleh kasuari Australia, 7. Paruh makhluk itu digambarkan memiliki proyeksi bergerigi, masing-masing seperti tulang ikan pari. Lalu kemudian bunyip ini dikaitkan dengan penduduk asli Queensland Utara jauh yang terkenal dengan tombak mereka yang berujung duri ikan pari, dan kedekatan mereka dengan wilayah jelajah kasuari di Australia. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa bunyip ada juga yang mengatakan sebagai burung diteran Australasia yang pemalu. Selama musim kawin, suara burung rawa jantan ini adalah suara bernada rendah. Oleh karena itu burung ini kadang-kadang disebut burung bunyip. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa selama masa awal pendudukan Australia oleh bangsa Eropa, muncul anggapan umum bahwa bunyip adalah hewan tak dikenal yang menunggu untuk ditemukan. Karena tidak terbiasa dengan pemandangan dan suara fauna khas benua pulau tersebut, bangsa Eropa awal percaya bahwa bunyip yang digambarkan kepada mereka adalah satu lagi hewan Australia yang aneh dan mereka terkadang mengaitkan suara atau teriakan hewan yang tidak dikenal dengan bunyi tersebut. Lalu kemudian sejumlah besar penampakan bunyip terjadi selama tahun 1840-an dan 1850-an. Khususnya di koloni-koloni Tenggara Victoria, dan New South Wales dan Australia Selatan, saat para pemukim Eropa memperluas jangkauan mereka. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa, pada bulan Juli tahun 1845, The Geelong Advertiser mengumumkan penemuan fosil yang ditemukan di dekat Geelong, dengan tajuk utama, penemuan menakjubkan hewan baru. Ini merupakan kelanjutan dari cerita tentang sisa-sisa fosil dari edisi sebelumnya. Surat kabar itu melanjutkan, ketika tulang itu diperlihatkan kepada seorang kulit hitam yang cerdas, ia langsung mengenalinya sebagai milik bunyip, yang ia nyatakan telah ia lihat. Ketika diminta untuk membuat gambarnya, ia melakukannya tanpa ragu-ragu. Kisah tersebut mencatat sebuah cerita tentang seorang wanita aborigin yang dibunuh oleh bunyip dan bukti paling langsung dari semuanya, yaitu seorang pria bernama Mumboran yang memperlihatkan beberapa luka dalam di dadanya yang disebabkan oleh cakar binatang tersebut. Lalu bunyip kemudian digambarkan sebagai gabungan karakteristik burung dan buaya.
Ia memiliki kepala yang menyerupai emu, dengan paruh panjang. Di ujungnya terdapat tonjolan melintang di setiap sisi, dengan tepi bergerigi seperti tulang ikan pari. Tubuh dan kakinya memiliki sifat buaya. Kaki belakangnya sangat tebal dan kuat dan kaki depannya jauh lebih panjang, tetapi tetap sangat kuat. Ujung-ujungnya dilengkapi dengan cakar yang panjang. Tetapi orang kulit hitam mengatakan metode yang biasa digunakannya untuk membunuh mangsanya adalah dengan memeluknya sampai mati. Ketika di dalam air ia berenang seperti katak dan ketika di darat, ia berjalan dengan kaki belakangnya dengan kepala tegak, yang dalam posisi ini tingginya mencapai 12 atau 13 kaki. Tak lama setelah berita ini muncul, berita ini diulang lagi di surat kabar Australia lainnya. Ini tampaknya merupakan penggunaan pertama kata bunyip dalam sebuah publikasi tertulis. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa, pada bulan Januari tahun 1846, tengkorak aneh diambil oleh seorang pemukim dari tepi sungai Murrumbidgee dekat Balranald, New South Wales. Laporan awal menunjukkan bahwa itu adalah tengkorak sesuatu yang tidak diketahui oleh sains. Penghuni liar yang menemukannya berkomentar, semua penduduk asli yang diperlihatkan menyebutnya bunyip. Lalu kemudian pada bulan Juli tahun 1847, beberapa ahli termasuk W.S. McLeay dan Profesor Owen telah mengidentifikasi tengkorak itu sebagai tengkorak janin yang cacat dari anak kuda atau anak sapi. Pada saat yang sama, tengkorak bunyip yang diklaim dipajang di Museum Australia Sydney selama 2 hari. Pengunjung berbondong-bondong untuk melihatnya, dan The Sydney Morning Herald melaporkan bahwa banyak orang berbicara tentang penampakan bunyip mereka. Laporan penemuan ini menggunakan frasa kineprati serta bunyip. Penjelajah William Hovell yang memeriksa tengkorak tersebut juga menyebutnya katenpai. Lalu kemudian pada bulan Maret tahun itu, seekor bunyip atau platibus yang sangat besar terlihat berjemur di tepi sungai Yarra yang tenang, tepat di seberang gedung pabean di Melbourne. Segera kerumunan orang berkumpul dan 3 orang berangkat dengan perahu untuk menangkap orang asing yang menghilang ketika mereka berjarak sekitar 1 yard darinya. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa, dalam sebuah artikel berjudul Bunyip, sebuah surat kabar melaporkan gambar-gambar yang dibuat oleh Edwin Stockwell saat ia melakukan perjalanan di Sungai Murray dan Goulburn. Di antara gambar-gambar terakhir kami melihat kemiripan dengan bunyip, atau lebih tepatnya pemandangan leher dan bahu hewan tersebut. Lalu kemudian Ten Stockwell memberitahu kami bahwa bunyip adalah 1. Anjing laut air tawar yang besar memiliki 2 sirip kecil yang menempel di bahunya. 2. Leher panjang seperti angsa. 3. Kepala seperti anjing. 4. Kantong aneh yang tergantung di bawah rahang. 5. Menyerupai kantong pelikan. 6. Ditutupi rambut seperti platipus. 7. Warnanya hitam mengilap. Lalu kemudian Ten Stockwell melihat tidak kurang dari 6 hewan aneh ini. Pada waktu yang berbeda, kapalnya berada dalam jarak 30 kaki dari satu di dekat perahu Mguire di Goulburn. Dan ia menembaki bunyip, tetapi tidak berhasil menangkapnya. Yang terkecil tampaknya panjangnya sekitar 5 kaki, dan yang terbesar melebihi 15 kaki. Kepala yang terbesar berukuran sebesar kepala lembu jantan dan 3 kaki di atas air. Setelah membuat sketsa hewan tersebut, maka Ten Stockwell menunjukkannya kepada beberapa orang kulit hitam dari suku Goulburn, yang menyatakan bahwa gambar tersebut adalah saudara bunyip yang berarti duplikat atau kemiripan bunyip. Hewan-hewan tersebut bergerak melawan arus dengan kecepatan sekitar 7 mil per jam dan Ten Stockwell menyatakan bahwa ia bisa saja mendekati spesimen yang ia amati jika ia tidak terhalang oleh cerita penduduk asli mengenai kekuatan dan kemarahan bunyip, dan oleh fakta bahwa senjatanya hanya memiliki 1 laras, dan perahunya sangat rapuh. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa, pada tahun 1850-an, bunyip juga digunakan sebagai sinonim untuk 1. Penipu, 2. Pura-pura, 3. Tukang omong kosong dan sejenisnya. Meskipun penggunaan kata ini sekarang sudah usang dalam bahasa Inggris Australia,
Istilah aristokrasi Bunyip pertama kali diciptakan pada tahun 1853 untuk menggambarkan orang Australia yang bercita-cita menjadi bangsawan. Lalu kemudian pada awal 1990-an, maka Perdana Menteri Paul Keating menggunakan istilah ini untuk menggambarkan anggota oposisi Partai Liberal Australia yang konservatif. Adapun kata Bunyip masih dapat ditemukan dalam sejumlah konteks Australia, termasuk nama tempat seperti Sungai Bunyip dan Kota Bunyip, Victoria. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa Bunyip adalah surat kabar mingguan lokal yang diterbitkan di Kota Galler, Australia Selatan. Pertama kali diterbitkan sebagai pamflet oleh Galler Humbug Society pada tahun 1863. Nama tersebut dipilih karena Bunyip adalah jenis humbug Australia yang sebenarnya. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa sebuah kediaman pribadi yang dibangun pada tahun 1860-an di Clifton Hill, Victoria, dibangun kembali pada tahun 1970-an sebagai House of the Gentle Bunyip, sebuah komunitas Kristen ekumenis yang merupakan yang pertama dari beberapa inisiatif semacam itu. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.